Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang baik buat kami. Yang mana kami datang kemari, kami duduk di tempat ini sudah yang kedua kali. Memang sungguh kami sangat sedih dan kami sangat berharap sekali para bapak-bapak dewan, sehingga kalau bisa kami duduk di tempat ini yang kedua kali ini kalau bisa membuahkan hasil yang baik buat kami. Bukan maksud kami atau ambisi kami untuk menjadi desa, namun kami butuh transparansi, kami butuh kejujuran dari tim seleksi serta panitia, ketua panitia, agar betul-betul kami ini tidak boleh dibohongi, bahkan ditipu habis-habisan seperti ini. Sehingga oleh karena itu, sebentar lagi teman-teman akan membacakan tuntutan kami pada hari ini. Tuntutan kami pada hari ini. Oleh karena itu mungkin dari saya sekian, sebentar lagi baru kami bisa tambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin Bapak Dewan menyampaikan bahwa kegiatan hari ini kami melakukan demonstrasi, memberitahuan kepada polisi jelas. Jadi kami dari Aliansi Cinta Melaka pada hari ini kebetulan terima kasih Bapak Wakil DPR yang juga turut hadir karena kemarin telah memfasilitasi kami dengan panitia kabupaten untuk buat kesepakatan bahwa tanggal 3 kemarin kami mendapat kepastian. Izin mungkin langsung bertanya saja Bapak Wakil, apakah surat penegasan yang dikeluarkan itu berkoordinasi tidak dengan DPRD? Itu yang pertama. Dan kemudian ada pernyataan sikap yang juga kami bawa. Semoga pernyataan sikap kami ini ditanggapi oleh Bapak Dewan yang terhormat, membantu kami agar proses pengaduan kami ini dapat terrealisasi. Dan kami merasa bahwa proses ini tidak jalan, tetapi dia tetap di tempat. Kenapa hari ini kami yang tergabung dan aliansi ini turun kembali? Karena panitia tidak konsisten dengan apa yang disampaikan, apa yang disepakati. Mereka menurut kami arogan kepada pengadu para bakal calon kemarin. Jadi mungkin di tempat ini Bapak Wakil bersama kami dari beberapa perwakilan desa, tidak semuanya datang Bapak Wakil, karena mungkin niat mereka sudah cukup sampai kemarin. Tapi kami yang ada di sini, niat kami untuk mendapatkan hasil yang pasti. Ini juga suatu pembelajaran kepada masyarakat bahwa sesuatu yang diperjuangkan jangan takut, kita harus mendapatkan hasil itu. Makanya kami datang sebagai fasilitator penyambung lidah aspirasi kami agar pengaduan kami itu bisa ditanggapi. Dan yang kami sangat sayangkan Bapak Wakil yang terhormat, kok ketua panitia ini setiap surat itu tidak pernah ditanggapi oleh beliau, tapi dia memberikan kesempatan kepada sekretaris untuk tanda tangan terhadap surat-surat. Ini menjadi pertanyaan, ada apa di balik ini? Itu yang kami ini. Tetapi izinkanlah saya Bapak Wakil, kalau memang saya membacakan tuntutan kami atau Bapak menanggapi, sehingga tinggal kami menyerahkan itu. Dan hari ini kami turun lagi, Bapak Wakil kami minta tolong sebagai masyarakat untuk Bapak Wakil bisa memfasilitasi. Kalau memang bisa hadir juga, kalau memang Bapak Wakil mau untuk kita selesaikan persoalan, supaya jangan membias lagi. Ketua panitia dan sekretarisnya kalau memang bisa hadir juga. Biar Bapak Wakil langsung telepon dari depan supaya menyaksikan lagi apakah mereka mau hadir atau tidak. Mungkin saya langsung kembalikan, bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, Pak Wakil, izin kami membacakan tuntutan kami. Menyikapi surat penegasan yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Desa nomor PAN Pilkades garing 32 garing angkrom 12 garing 2022 perihal penegasan. Dengan ini kami bakal calon kepala desa yang tergabung dalam Aliansi Cinta Melaka menyatakan sikap bahwa 1. Panitia seleksi kabupaten tidak melakukan kajian-kajian pengaduan secara benar dan transparan. Untuk itu kami meminta panitia seleksi membuka ulang hasil pembobotan kami. 2. Panitia seleksi inkonstitusi dalam mengambil keputusan. 3. Kami mempertanyakan keabsahan dalam hal Ketua Pilkada serentak 2022 dan juga kami menilai Ketua Pelaksana tidak menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. 4. Kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melaka untuk membentuk panitia khusus atau pansul terkait pengaduan 23
bakal calon kepala desa. 5. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab demi tercapainya transparan dan keadilan di Rai Melaka. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, izin Bapak Wakil bisa amplop. Jadi ya saya berharap supaya pimpinan koordinasi dengan panitia seleksi bagaimana dengan nasib teman-teman ini, karena tuntutan teman-teman ini juga punya dasar. Pergub itu kan dari awal kita sudah sampaikan bahwa memang pergub itu membuka ruang konflik, karena nilai pembobotan itu sudah menjadi konsumsi publik. Kalau standar nilai pembobotan itu tidak menjadi konsumsi publik, saya kira teman-teman hari ini juga tidak ada di ruang ini, karena mereka menuntut tanpa dasar. Tapi tuntutan mereka sangat berdasar, karena pembobotannya mereka tahu, lalu kemudian tes terakhir, tes tulis dan wawancara itu mereka tidak lulus. Itu logikanya seperti apa? Sedangkan poin di latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dengan usia itu kan standar nilainya kan mereka sudah tahu. Harusnya mereka tidak perlu lagi ikut tes terakhir itu. Tapi ada yang di pembobotan itu harusnya dia tidak boleh ikut lagi seleksi terakhir, tes tertulis dan wawancara. Tapi ternyata panitia kabupaten buka ruang itu untuk mereka ikut lagi tes wawancara dan tes tertulis. Lalu kemudian namanya tidak ada. Ini kan fakta. Bagaimana orang sudah tahu lulus kemudian dia tidak lulus? Ini yang kemudian menuai kritik. Jadi harusnya panitia kabupaten bertanggung jawab soal ini. Tidak boleh bertanggung jawab ke panitia desa. Kan kesian panitia desa hari ini. Dia mau ambil keputusan tetapkan juga takut. Sedangkan tahapannya diminta untuk terus berjalan. Ini siapa yang bertanggung jawab kalau seandainya terjadi konflik? Harusnya ini diselesaikan dulu, dikelirkan dulu. Teman-teman yang hari ini menuntut dihadirkan, harus ada solusi yang tepat. Tapi ya itu saja pimpinan. Saya mohon supaya ada upaya yang sungguh-sungguh dan luar biasa minus 4-5 hari ini. Kalau bisa ada upaya untuk ya minimal teman-teman yang hari ini hadir merasa puas dan bisa menerima keputusan ini. Itu saja kalau sebentar dari teman-teman bakal calon kepala desa ini. Di desanya teman-teman itu sudah penetapan calon. Sudah. Penetapan oleh panitia itu sudah dilakukan. Kalau begitu pimpinan, usul saya rencana pembentukan pansus itu harus segera. Terima kasih. Nanti kita libatkan teman-teman perwakilan ini, salah satu masuk juga, ya. Terus media dengan pihak kepolisian juga, sehingga hasilnya itu harus kita ekspos menjadi konsumsi publik. Ya. Terima kasih. Pimpinan. Jadi untuk 123 desa ini sudah dilakukan penetapan di desa, bakal calon menjadi calon desa. Kalau bisa kita tunggu hasil pemilihan 9 Desember, kemudian penetapan bupatinya untuk yang calon terpilih, baru kita bisa perhatikan. Belum salah. Ya, saya tidak tahu tuh, tapi tuh itu setahu saya ada berapa hari gitu harus segera laporkan. Ada batas. Jadi keputusan penetapan bakal calon itu calon terpilih, proses itu berjalan, nanti kita dapat lampiran SK turun calon terpilih, kita hitung berapa hari itu harus dilaporkan ya buat apa proses persidangan itu hitung. Makanya saya tidak paham. Kita coba tanya pengacara. Pengacara dia butuh berapa hari. So kita mencari keadilan dan kebenaran itu teman-teman. Nanti coba hubungi mana yang bisa kita ke sana. Nah, saya bantulah. Saya juga mau belajar. Kira-kira kita gugat ke peradilan tata usaha negara itu prosesnya seperti apa? Dokumen-dokumen ini siap seperti apa? Bapak, kita belajar kan? Baik, saya rasa cukup. Kita akhiri. Pertama, saya ulangi lagi,
Nanti saya coba bentuk pansus. Sampaikan itu untuk bentuk pansus. Yang kedua, kawan-kawan persiapkan konsultasi dengan pengacara atau kuasa hukum untuk kita bisa turun sambil menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Baik, sekali lagi terima kasih. Demo yang damai, demo yang baik dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan buat kita semua. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Selamat siang. Saya lupa tanggalnya. Meminta agar panitia tingkat kabupaten melihat kembali bobot nilainya dan menyampaikan secara terbuka. Tapi faktanya adalah hari Sabtu itu disepakati untuk memberitahu kepada bakal calon. Faktanya berubah. Hari Kamis malam ada satu surat yang ditandatangani oleh Kepala BPND sebagai Sekretaris Panitia Kabupaten kepada Panitia Tingkat Desa untuk menetapkan bakal calon. Ini fakta, surat. Dokumennya ada. Dan itu saya menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda dan Kepala BPND menipu atau membohongi Wakil Ketua DPRD dan rakyat. Itu dasarnya. Selanjutnya hari ini pertemuan kedua, demonstrasi kedua, mereka menyampaikan pernyataan sikap. Ya, untuk pertama salah satu poin itu untuk DPR adalah membentuk pansus. Pansus untuk menyelidiki proses pencalonan kepala desa. Karena mereka merasa dirugikan karena pembobotan dan persyaratan-persyaratan lain yang tidak benar. Dan saya merespon itu akan sampaikan kepada Pak Ketua dan Wakil Ketua sebagai pimpinan DPRD untuk mengundang para pimpinan fraksi melakukan rapat agar setiap fraksi mengajukan anggotanya sebagai anggota pansus. Itu mekanisme pembentukan pansus. Mudah-mudahan ini hari dan esok sudah bisa terbentuk pansus, dan pansus tentang pemilihan pencalonan kepala desa ini bisa menjalankan. Nah, sesudah itu tadi saya juga sampaikan kalau memang merasa tidak puas silakan para bakal calon yang merasa dirugikan kita melakukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi silakan mencari pengacara untuk membantu melakukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Apapun keputusannya, kita lihat nanti kalau gugatan yang sudah jalan. Ada kasus di daerah lain, kepala desa terpilih saja, Peradilan Tata Usaha Negara memenangkan yang gugatan itu, ya dia diberhentikan dan menunjuk penjabat desa. Asalkan teman-teman ini punya bukti, punya dokumen dan yang baik dan benar sehingga gugatannya bisa menang. Itu saja. Berarti pada poinnya itu untuk PP2N itu dari DPRD dukung untuk 20. Oh, saya pribadi dukung. Jangan DPRD. Kalau saya pribadi itu sangat mendukung supaya kita bisa mendapat kebenaran dan keadilan yang benar itu mana. Sehingga kita tidak boleh saling menyalahkan antara satu dan yang lain. Tapi saya tadi menyatakan pemerintah membohong itu karena sepakatnya hari Sabtu. Tapi hari Kamis malamnya itu sudah ada surat. Maka saya bilang ini kita jangan kerja bohong-bohong lah. Kerja itu sesuai dengan apa yang kita sepakati. Tahan sedikit 1-2 hari juga kan bisa toh. Yang penting panitia kabupatennya lihat dulu benar tidak ini pengaduan yang disampaikan. Ya kalau tidak benar hari Sabtu itu kasih keluar surat. Jangan pulang langsung bikin surat. Berarti kalian tidak rapat dong. Kalian bohong itu. Berarti dalam konteks ini DPR eksekutif dan legislatif Kabupaten Melaka ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau saya itu silakan masyarakat menilai, tapi yang saya lihat adalah proses itu. Oh, siap. Tidak boleh digeneralisir karena kasuistik terus mengeneralisir bahwa DPR dan pemerintah itu tidak. Yang kita lihat itu dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah proses yang dilewati itu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati. Jadi bukan karena itu terus bilang
DPRD dan pemerintah tidak baik-baik. Kami baru tanda tangan nota persetujuan APBD. Sedang tidak baik-baik tentang pembobotan dan penipuan itu. Tidak, tahapannya yang mereka bohong saya itu begini. Tidak betul itu karena mereka membohong saya wakil ketua DPR. Itu pernyataan saya. Wakil ketua DPR tidak membohongi DPRD. Membohongi wakil ketua DPR karena sepakatnya hari Sabtu, tapi hari Kamisnya mereka sudah keluarin surat. Itu bohong. Nah, tidak boleh generalisir bahwa DPRD dan pemerintah tidak sedang baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi kegiatannya, yang proses kegiatan itu yang tidak benar itu yang kita bilang, oh itu tidak benar. Itu tidak baik itu. Itu tidak baik. Ya, Pemerintah tidak boleh bohong rakyat. betul sekali. Kalau DPR itu mewakili rakyat, kan begitu. Harus omong yang benar. Siap. Terima kasih. Ya.